أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Pada kesempatan malam Jumat ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tawasulan, mendoakan almarhumah keluarga kita. Mudah-mudahan dengan wasilah kita mendoakan ahli kubur mereka di alam barzahnya mendapatkan nikmat kubur, dan mudah-mudahan mereka diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosa. Dan kita pun yang selalu mendoakan mereka, mudah-mudahan kita berikan kesehatan dan panjang umur serta istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berusaha untuk mengucapkan kalimat thayyibah sampai akhir hayat kita. Kenapa kita masih jaga kalimat thayyibah la ilaha illallah? Ini kalimat yang paling utama. Sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad surat ke-47, yaitu ayat yang ke-19, surat Muhammad surat yang ke-47 ayat ke-18. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Di dalil tentang kita selalu mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Orang yang ahli tahlil, mohon maaf ya, ini firman Allah, masa nggak percaya gitu kan? Orang tahlilan dianggap bid'ah wa finnar. Ini dalilnya surat Muhammad ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah sesungguhnya tiada Tuhan selain hanya Allah. La ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tiada yang patut disembah melainkan hanya Allah, ya. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tiada yang berhak, ya, diibadahkan yang sebenar-benarnya melainkan hanya Allah. Jadi orang-orang yang anti tahlil ini dalilnya tentang tahlil, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah sesungguhnya tiada Tuhan melainkan hanya Allah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohonkan ampunan untuk dirimu sendiri, ya. Jadi kita selalu mohon ampun kepada Allah supaya nanti kita akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah, ya. Walil mu'minina wal mu'minat, dan juga minta ampunan untuk orang-orang mukmin dan mukminat, ya. Jadi kalau kita ingat kepada orang-orang yang beriman, ya, baik laki-laki atau perempuan, kita doakan, minta ampunkan walaupun mereka masih hidup ataupun sudah wafat, ya. Jadi ini umum, ya, minta ampunkan untuk diri sendiri dan untuk orang-orang mukmin dan mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ini dalil tentang tahlilan, ya. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Dan Allah Maha mengetahui, ya, tempat
kamu berusaha dan tempat kamu tinggal, Allah mengetahui. Walaupun di guha yang paling dalam, Allah tahu ya tempat tinggal seseorang, ya, dan tempat usahanya. Ya, jadi Allah Maha melihat, Maha mengetahui ya tentang keadaan kita. Jadi, wallahu ya'lam mutaqallabakum wa maswaakum. Dan Allah Maha mengetahui ya tempat kamu berusaha, bekerja ya untuk mencari nafkah, wa maswaakum, dan tempat tinggal kamu. Ya, jadi Allah Maha mengetahui. Walaupun kita nyumput, Allah Maha mengetahui ya. Bagaimana dalam hadis ini dari Al-Quran yang berkaitan dengan dalil tahlil ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis terangkan bahwa afdhalud du'a alhamdulillah, afdhaluz zikri la ilaha illallah, wa afdhalud du'a alhamdulillah. Rasul bersabda, afdhalul zikri la ilaha illallah. Yang paling utama zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a alhamdulillah. Dan yang paling afdhal doa adalah mengucapkan alhamdulillah ya. Jadi kita dibiasakan untuk selalu lidah ini basah daripada zikir ya. 24 jam ini semuanya kita selalu ya bisa bermunajat kepada Allah ya, dari mulai kita mau tidur sampai bangun tidur lagi ya, dibiasakan kita selalu berzikir menyebut nama Allah. Tanda-tanda yang beriman setiap mau tidur zikir dulu ya. Siapa tahu nanti begitu kita zikir meninggal, ini beruntung sekali ya. Jadi dibiasakan lidah kita selalu basah berzikir menyebut nama Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. Saya sering ulang-ulang supaya kita akhir hidup kita bisa mengucapkan ini ya. Walaupun sering latihan tapi beribadah percuma itu kan ya. Jadi kita ibadah, kita perkuat dengan kalimat-kalimat thayyibah untuk menjemput ajal kita ya. Orang yang bisa mengucapkan kalimat ini beruntung sekali ketika akhir hayatnya ya. Orang langsung dijamin masuk ke dalam surga ya. Ini Rasul bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Hadis qudsi adalah firman Allah tanpa perantara malaikat Jibril, langsung Allah memberikan ilham kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah kalami. Ini Allah sendiri ucapkan ya. La ilaha illallah adalah ucapanku kata Allah. Ini luar biasa. Allah sendiri mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah ucapanku. Wa ana, dan aku adalah dia Allah. Man qalaha dakhala ismi. Barang siapa yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia sudah masuk ke dalam bentengku, benteng Allah. Wa man dakhala ismi amina min iqabi. Dan barang siapa yang sudah masuk ke dalam bentengku, bentengnya Allah, maka dia aman daripada sisaanku. Ya, aman daripada siksa kubur, aman ketika di padang mahsyar, aman ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, aman ketika ada perhisaban. Insya Allah ya jaminnya surga. Ya, walaupun kita bukan seorang ahli ibadah, bukan seorang ustadz, bukan seorang ulama, tapi kita selalu ya lidah kita basah
dengan zikir menyebut nama Allah yang akan menyelamatkan diri kita nanti ketika ajal kita dijemput. Ya, kita selalu mengingatkan terus, ya, jangan sampai kita lengah, ya, atau merasa aman daripada siksa kubur, ya. Satu lagi hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, addu zakat abdanikum bi qawli la ilaha illallah. Rasul bersabda, addu zakat abdanikum, tunaikanlah zakat badan kalian, ya. Di badan kita ini harus zakati, bukan hanya fitrah atau zakat emas saja, ya. Diri kita ini banyak apa namanya itu persendian, gitu ya. Setiap sendi itu harus disedekahkan sebetulnya, ya. Berapa sendi yang ada dalam tubuh kita, ya. Setiap sendi itu harus diberikan sedekah, ya, sehingga Rasul mengatakan addu zakat abdanikum bi qawli la ilaha illallah. Tunaikanlah zakat badan kalian dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Itulah, ya, untuk supaya badan kita, ya, dizakati dengan kalimat thayyibah, ya. Syukur-syukur kita selalu, ya, ingat terus kalimat tersebut sampai nazar, sampai sakaratul maut, ya. Sakaratul maut artinya mabuk daripada mati. Orang mabuk dia kan, ya, nggak ingat apa-apa, tidak ingat kepada keluarganya, tidak ingat kepada anak istrinya, tidak ingat kepada orang tuanya, tidak ingat kepada harta bendanya. Dia fokus, ya, menghadapi sakaratul maut, bayangkan, ya. Tidak ingat apa-apa, boro-boro harta, ya. Dirinya pun dia diperlihatkan tempatnya, sehingga dia fokus melihat tempatnya. Kan kita sekalian orang yang sedang sakaratul maut melotot itu kan, ya, melihat pandangannya kosong. Dia melihat tempatnya di mana dia akan ditempatkan. Kalau tempatnya di dalam surga, dia merasa senang, ya, dan begitu keluar ruhnya ternyata lebih mudah, ya, dibandingkan dengan orang-orang yang sakaratul mautnya seperti dicekik, ada kan itu kan, seperti dicekik sampai merah dan sebagainya, ya, dari sehingga di situ dipertaruhkan tentang kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kalau kita sering latihan, insya Allah begitu kita sakaratul maut, kita ingat andalan amal kita. Andalan amal kita apa coba? Yang paling mudah aja, ya, kalimat zikir la ilaha illallah. Atau yang kita punya harta, ya, dengan sedekah juga itu sama, ya. Sedekah juga bisa sebagai andalan amal kita. Masing-masing orang harus punya andalan amal. Ada kalanya orang bisa sedekah tapi tidak bisa sholat tahajud, ada, ya. Ada orang rajin tahajud tapi sedekahnya nggak bisa karena miskin, ya. Jadi kita masing-masing harus punya andalan amal untuk bekal kita ketika kita sakaratul maut dan ketika kita di alam barzakh. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang terpilih bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah ketika nazak sakaratul maut, dan insyaallah janjinya man qala akhiru kalamihi min qawli la ilaha illallah dakhala jannah, ya. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika sakaratul maut atau nazar dengan kalimat la ilaha illallah, langsung nyawanya lepas, dakhala jannah, pasti orang tersebut masuk ke dalam surga. Cuman sulit, harus dia latihan terus, latihan setiap hari.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim.